Selamat datang di channel Alur Film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gunung Kinceng, sekarang diakui sebagai pemimpin sekte Tao di sungai dan danau. Masih lebih tinggi dari Gunung Wudang, yang telah diturunkan selama 100 tahun. Dan Gunung Longhu, yang memiliki nama keluarga Zhang Tianxi, karena mereka memiliki seorang Tao. Tidak ada yang tahu nama Dao Jun, tetapi hanya tahu bahwa pada konferensi Taoisme Jianghu tahun itu, Taois muda dan tinggi ini mengendarai burung bangau. Dan dengan mengangkat tangannya, dia mampu menyebabkan 9 hari guntur, dengan mudah mengalahkan 2 faksi lainnya kepala. Untuk Gunung Kinceng, memenangkan pemimpin konferensi diskusi Dao tahun itu. Sejak hari itu, dia juga dihormati sebagai Dao Jun oleh Daomen dunia. Setelah itu, Gunung Kinceng mengabaikan oposisi Gunung Longhu dan mendirikan rumah Tianxi di gunung. 7 Taois paling bergengsi di pintu secara kolektif disebut 7 guru surgawi. Dao Jun mendirikan rumah Tao lain di Gunung Kinceng, dan dia berada di pengasingan di rumah Tao sepanjang tahun, dan jarang keluar untuk melihat orang. Ada desas-desus di sungai dan danau bahwa Dao Jun telah mencapai ranah kenaikan setengah langkah menuju keabadian, dan dia mundur di rumah Tao hanya untuk mendapatkan kesempatan lini pertama itu. Di luar kediaman Tao, ada 2 singa yang menjaga mereka, dan aumannya sangat menakutkan sehingga orang biasa tidak bisa mendekati mereka. Tapi Dongfang Xiaoyue berjalan ke pintu rumah Tao, dan hanya melihat halaman kecil yang sangat elegan dan terpencil di atas pintu halaman ada sebuah plakat dengan 4 karakter tertulis di atasnya, Xiao Xiao Dong Tian. Karakter ini ditulis dengan sangat baik. Dongfang Xiaoyue memuji. Dao Jun tersenyum dan berkata, kata-kata yang diberikan oleh Konfusianisme dan bijak Tuan Tangtang kepadanya secara alami baik. Dongfang Xiaoyue melihat ke bawah, dan tentu saja tidak akan ada singa yang menunggu di luar rumah Tao, di tangga batu di kedua sisi. Sebaliknya, ada 2 kucing rakun besar berbaring tengkurap, berbaring di bawah sinar matahari yang hangat, menyipitkan mata dan menguap.
Kadang-kadang aku sangat iri dengan hari-harimu. Mereka semua mengatakan bahwa kamu adalah setengah langkah abadi. Tetapi kamu dapat tinggal di gua kecil ini setiap hari. Bukankah itu lebih nyaman daripada dewa? Dongfang Xiaoyue membungkuk dan menggaruknya. Kepala seekor kucing besar, lalu bangkit dan berjalan ke arahnya. Jika dunia bermasalah, itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku, maka itu sangat nyaman. Dao Jun juga berjalan ke depan. Gangguan macam apa di dunia ini? Dongfang Xiaoyue bertanya. Ketika kamu datang untuk menemukanku, itu adalah kekacauan di dunia ini. Dao Jun menjawab langsung. Dongfang Xiaoyue menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, teman lama saya datang untuk minum teh, tetapi dikatakan sebagai gangguan. Jika saya tidak terbiasa dengan temperamen Anda, saya akan sedih untuk sementara waktu. Saya minum teh, maka saya secara alami merasa baik. Tetapi Anda datang kepada saya setiap kali Anda akan mati. Tentu saja saya merasa tidak enak. Dao Jun dan Dongfang Xiaoyue berjalan ke paviliun di halaman bersama dan berkata Jun duduk bermain dengan perangkat teh di atas meja dan mulai membuat teh. Dongfang Xiaoyue berkata tanpa daya, hanya salahku bahwa aku tidak pandai belajar. Dao Jun menghela nafas pelan, jika kamu tidak menyelamatkanku, kamu bisa mundur. Dongfang Xiaoyue melambaikan tangannya, jangan sebutkan ini. Semuanya di masa lalu. Apakah itu di masa lalu? Dao Jun berkata pelan. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa guru surga telah bermeditasi dalam mimpi mereka, dan mereka telah melihat gunung itu lagi. Apa? Dongfang Xiaoyue sedikit mengernyit. Mereka mengatakan bahwa gunung itu semakin dekat dan semakin jelas. Jika kita pergi dengan kecepatan ini, mungkin kita akan segera melihat gunung itu lagi. Dao Jun menuangkan secangkir teh dan meniup ringan di atas udara panas didorong di depan Dongfang Xiaoyue. Namun, Dongfang Xiaoyue tidak tertarik untuk minum teh, mengapa begitu cepat? Ketika Anda mengatakan bahwa perang akan datang, maksud Anda huru-hara di sungai dan danau. Sang Lin Tiangong telah lama tidak dapat menahan berbagai faksi di dunia, dan huru-hara baru akan datang. Ini beberapa tahun kemudian dari yang saya kira. Dao Jun menyesap teh perlahan. Tapi ketika gunung datang ke pantai lagi, apa semua huru-hara di sungai dan danau ini? Dongfang Xiaoyue menarik napas panjang. Dia mengambil napas, lalu minum secangkir teh. Setelah merenung lama, dia perlahan berkata, tapi sekarang berbeda. Kali ini, kita tidak punya Suhan lagi. Dao Jun menyesap teh, ya, kita tidak punya lagi. Suhan pergi. Lebih dari 10 tahun, apakah ada Suhan kedua di dunia ini? Dongfang Xiaoyue tersenyum pahit dan berkata, kami tidak hanya tidak memiliki Suhan kedua, tetapi kami juga telah kehilangan Nangong Yunhuo, seluruh sekte Tianmen, dan hanya Sang Lin Tiangong yang tersisa dengan pasir yang berserakan. Anda yang memiliki kekuatan magis tetapi bisa tidak menggunakannya. Kemarin aku bermimpi tentang seorang pemuda. Nada bicara Dao Jun sedikit santai, seolah-olah dia tidak terlalu peduli dengan ancaman besar yang akan datang. Pemuda itu berpakaian putih, membawa kotak seni bela diri di punggungnya. Dia terlihat energi dan mengingatkanku pada Suhan saat itu. Apa yang Anda katakan tahu benar-benar misterius. Ini tidak bermeditasi untuk melihat gunung abadi, atau bertemu seorang pemuda dalam mimpi. Dongfang Xiaoyue berkata tak berdaya. Tidak ada cara lain. Jika pemandangan yang dilihat oleh para master surgawi adalah benar, maka aku hanya bisa bertarung. Mayat akan melawan mereka. Dao Jun tersenyum. Melihat penampilanmu saat ini, mendengarkanmu mengatakan ini, aku tidak tahu kenapa, aku selalu ingin tertawa. Tapi lebih dari itu, 10 tahun telah berlalu. Jiang Hu, bukankah ada beberapa anak muda yang bisa menjadi Suhan? Aku pernah mengira anak kedua baik-baik saja, tapi dia pergi begitu cepat karena alasanku. Dan anak-anak lain, mereka terlalu muda. Dongfang Xiaoyue menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka semua berbakat, tetapi jalan masih panjang. Suhan juga masih sangat muda saat itu. Dao Jun meletakkan cangkir tehnya. Xie Kanhua juga sangat muda, muda saat itu. Sangat muda, tapi kelompok anak muda ini hampir menciptakan arena baru.
Saya memiliki kesempatan untuk membawa saya bertemu dengan anak-anak yang Anda sebutkan. Saya punya firasat bahwa anak-anak muda yang saya impikan ada di antara mereka. Di antara anak-anak itu, salah satunya adalah Master Sekte Muda Tian Xiao Yunjing, satu-satunya putra Feng Yuhan, bernama Feng Zhujun. Yang lainnya adalah putra ketiga dari keluarga Xie dari 4 keluarga besar, bernama Xie Yuling. Yang lain kamu telah melihat, adalah putri Nangong Yuen dan Xie Kanhua disebut Nangong Xier. Dongfang Xiao Yue juga meletakkan cangkir teh, mengangkat tangannya dengan ringan, dan mengangkat energi sejatinya. Dao Jun mengangguk, mereka semua adalah putra dari teman lama. Anak yang saya lihat baru-baru ini adalah murid Xie Kanhua. Dia telah tumbuh bersama Xie Kanhua selama ini. Dia memiliki kualifikasi yang sangat baik, tetapi apakah itu Xie Kanhua, atau saya? Saya harap dia bisa menjalani kehidupan yang damai dan bahagia. Dongfang Xiao Yue menggelengkan kepalanya. Sayangnya, semuanya tidak seperti yang diharapkan. Oh, Dao Jun dengan jelas mendengar Dongfang Xiao Yue menyebutkan kekhawatiran anak ini dengan nada waktu. Namanya Su Bai. Dongfang Xiao Yue berkata dengan sungguh-sungguh. Hahaha, aku bisa yakin sekarang. Aku memimpikannya anak ini. Dao Jun menunjuk bagian tengah alis Dongfang Xiao Yue. Jangan menyebutkan ini. Katakan saja kata-kata itu. Aku akan merasa seperti kamu akan mengeluarkan kata-katamu. Nafas terakhir. Dongfang Xiao Yue menutup matanya, melambaikan tangannya, dan seluruh tubuhnya terhalau dalam sekejap. Bisakah kamu membuatku terlihat seperti berusia 17 atau 18 tahun? Aku tidak bisa. Dao Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi setidaknya kamu bisa menjaga penampilanmu saat ini setidaknya selama 3 tahun. Oke, Dongfang Xiao Yue mengangguk. Ayo, Dao Jun mengeluarkan suara rendah, dan aliran energi ungu mengalir keluar dari jari-jarinya dan disuntikkan ke alis Dongfang Xiao Yue. Pada saat yang sama, 2 kucing rakun besar yang berbaring di luar rumah Tao, dengan malas berjemur di bawah sinar matahari, tiba-tiba berdiri. Rambut mereka pecah, dan suara mendesing yang mengancam datang dari tenggorokan mereka. Tetapi di depan mereka, itu kosong. Bahkan seekor burung pipit pun tidak pernah terbang. Mata Dongfang Xiao Yue tertutup rapat, dan keringat langsung bercucuran di dahinya. Kulit di tubuhnya berubah ungu untuk sementara waktu, dan kemudian terbakar merah lagi. Setelah beberapa putaran, dia perlahan membuka matanya, dan dia tersenyum pahit. Sudah berapa lama? Dao Jun menarik kembali jarinya, di sela-sela jari. Dongfang Xiao Yue menyeka keringat dari dahinya. Saya pikir ada siklus selama itu. Dao Jun menuangkan secangkir teh lagi untuk dirinya sendiri. Aku telah menyuntikkan aliran cahaya ke tubuhmu, yang dapat membantumu menstabilkan ki sejatimu. Aliran cahaya ini awalnya digunakan untuk membunuh orang, jadi kamu secara alami akan merasakan sakit yang tak tertahankan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Dongfang Xiao Yue meregangkan tubuh, mengeluarkan satu jari dan menyentuhnya dengan lembut. Dia melihat bahwa daun yang jatuh di kejauhan terbelah 2 dalam sekejap. Dia tersenyum, seperti yang diharapkan dari setengah langkah abadi sejati. Tuan Dao Jun, saya merasa bahwa saya tidak akan bisa mati dalam beberapa saat. Dao Jun menghela nafas pelan, metode ini hanya dapat digunakan sekali. Jika Anda memulihkan diri dari cedera Anda setelah itu, tidak masalah untuk hidup 10 tahun yang baik. Tetapi jika Anda benar-benar harus bekerja keras, jika kamu mencoba lagi, kamu akan abadi. Jangan khawatir, Dongfang Xiao Yue berdiri, aku pasti akan memilih untuk bekerja keras. Kamu hanya anak kecil. Dao Jun menggelengkan kepalanya, mengulurkan telapak tangannya dan menepuk kepala Dongfang Xiao Yue dengan ringan. Dongfang Xiao Yue menutup matanya dan berbaring di kursi seolah-olah dia tertidur. Dao Jun meminum semua teh di cangkir dan menutup matanya. Aliran cahaya barusan menghabiskan banyak energinya. Su Bai adalah nama yang bagus. Sepertinya selama kamu mendengar 3 kata ini, kamu bisa membayangkan seperti apa remaja itu. Kota Luonan, Yue Lain. Su Bai melihat 4 kata di plakat dan bergumam. Penginapan ini punya cerita.
Zhao Xiaqiu juga melihat ke plakat. Apa maksud Tuan Su? Saya tidak begitu mengerti. Tidak biasanya menyukainya. Apakah kamu sudah membaca buku obrolan ringan? Su Baiyi bertanya dengan bingung. Zhao Xiaqiu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada suasana seperti itu di kota iblis. Su Baiyi menghela nafas, saya menyarankan semua orang untuk tinggal di mana saja. Tetapi jangan pernah tinggal di penginapan ini. Nama biasa. Tetapi pada kenyataannya, menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok, tempat menakutkan di sungai dan danau hanya kalah dengan penginapan gerbang naga. Zhao Xiaqiu masih bingung, tapi kota kecil ini, hanya ada penginapan ini. Jika kamu ingin tinggal di penginapan lain, kamu harus buru-buru ke sana. Kota berikutnya, tapi itu 50 mil jauhnya, dan sekarang sudah gelap. Aduh, Su Baiyi menggelengkan kepalanya. Tentu saja, semua cerita dimulai seperti ini, dan bagaimanapun juga tampaknya tak terhindarkan. Kenapa? Banyak bicara. Nangong Sier mendengarkan dengan tidak sabar, dan mendorong Su Baiyi masuk. Saya pikir Anda telah membaca terlalu banyak di buku bincang-bincang kecil Brother Zhou. Bagaimana Anda bisa masuk saja ke salah satu dari mereka dengan santai? Penginapannya saja. Su Baiyi mengangkat kepalanya dan tertegun sejenak, dan Nangong Sier, yang setengah berbicara, mengikutinya, dan juga terpana. Bisakah kamu menyamar? Mulut Su Baiyi sedikit berkedut. Saya melihat bahwa penginapan itu penuh dengan orang-orang dari segala bentuk dan ukuran, pedang dan pisau, galak dan ganas. Ketika mereka bertiga masuk, mereka segera menoleh dan menatap mereka dengan galak. Beberapa orang hampir memelototi mereka. Ketika dia keluar, beberapa bola mata tidak cukup besar, tetapi untungnya hanya ada satu bola mata, dan temperamen bermata satu menambahkan sedikit kekejaman padanya. Zhao Xiaqiu tampaknya tidak melihatnya, dan memimpin keduanya untuk duduk tepat di tengah, berdeham di mata semua orang. R kecil yang gemetar kemudian menyambutnya. Tiga tamu petugas, apa yang kamu inginkan? 2 kamar, bersihkan. Sepiring roti kukus lagi dan beberapa lauk pauk, kata Zhao Xiaqiu dengan tenang. R kecil tergagap, Ben, toko ini punya trik. Anggur berukir khas, ayo, kau mau pot? Aku khawatir aku sudah meracuninya, jadi aku tidak menginginkannya. Nangong Sier menggelengkan kepalanya, menolak, juga, tolong jangan meracuni roti kukus dan lauk pauk, atau aku akan sangat marah. Oke. Xiao Er buru-buru berlari turun. Nangong Sier mengangkat bahu tanpa daya, lalu menoleh sedikit, hanya untuk menemukan wajah pucat dan agak menakutkan menghadapnya, dan berseru, apa yang kamu lakukan? Pria itu berpakaian seperti seorang sarjana, mengenakan pakaian putih yang agak lucu, topi bertepi. Wajahnya sepertinya telah diseka dengan guas yang digunakan oleh wanita, yang membuatnya terlihat sangat pucat. Dia memandang Nangong Sier dan tersenyum berlebihan. Gadis itu sangat cantik. Mata Xiao Sheng tertarik padanya. Apa jenis sihir esoterik? Xiao Sheng bersedia memberikannya kepada semua orang. Bagaimana kalau menyerahkan gadis ini ke Xiao Sheng? Nangong Sier sedikit mengernyit, sarjana hantu. Nangong Sier tidak bisa membantu tertawa dan menangis. Ini persis sama dengan legenda. Sarjana hantu, terdengar seperti karakter yang sangat kuat. Su Baiyi memandang sarjana aneh itu dan berkata sambil tersenyum. Saya suka menyanyikan kun opera sambil menggali usus orang. Ini benar-benar menakjubkan. Nangong Sier melengkungkan bibirnya, tampak sedikit jijik. Sarjana hantu, jika kamu hanya menginginkan gadis ini, mundurlah. Sebuah suara berat datang. Su Baiyi mengangkat kepalanya, dan melihat seorang pria paruh baya berjanggut tinggi yang mendorong kerumunan dan berjalan. Seragam resmi merah cerah, yang juga sangat mencolok. Su Baiyi memegang sumpit dan menunjuk pria paruh baya itu untuk sementara waktu. Jangan katakan dulu, biarkan aku menebak namamu. Apakah kamu seorang hakim hantu? Pria itu melotot dengan marah. Hakim itu sudah sesuatu di dunia bawah, jadi mengapa menambahkan hantu? Kalau begitu kamu, kata Su Baiyi dengan bingung. Hakim darah, kata-kata sudah tertulis, kata Nangong Sier.
Su Baiyi menggaruk kepalanya. Kakak perempuan, apakah kita benar-benar memasuki Yue lain? Mengapa aku merasa seperti memasuki dunia bawah? Retak. Zhao Xiaqiu menamparkan meja dengan keras. Setidaknya setengah dari orang-orang di penginapan terkejut dan mengeluarkan senjata mereka. Nangong Xier juga segera memegang gagang pedang, siap bertarung kapan saja. Sementara Su Baiyi diam-diam menarik kerah Nangong Xier. Apa? Nangong Xier bingung. Kakak senior, kamu terlalu terlibat dalam drama. Su Baiyi berbisik di telinga Nangong Xier. Kami akan memanfaatkan mereka untuk bertarung dan melarikan diri secara diam-diam. Oh, ya. Nangong Xier sedikit tersipu, dan melepaskan tangan yang memegang gagang pedang. Kenapa roti kukusnya belum muncul? Zhao Xiaqiu berkata dengan marah. Ayo, ayo, ayo. Kecil mendengar panggilan itu, dan berjalan maju dengan gemetar dengan kotak makan siang, meletakkan sepiring roti kukus dan beberapa lauk di depan mereka. Setelah berhari-hari akhirnya aku bisa duduk dan makan enak. Jangan dalam suasana hati yang buruk. Zhao Xiaqiu memimpin dalam mengambil sumpit. Nangong Xier dan Su Baiyi saling memandang dan mengabaikan roh-roh jahat di sekitar mereka. Seperti yang dikatakan Zhao Xiaqiu, memang benar bahwa mereka sudah lama tidak makan enak. Meskipun musuh yang kuat ada di pihak mereka, bagi mereka yang telah bertarung dengan Bai Jile, pemilik gedung impian mabuk terapung yang bermartabat, mereka tidak merasakan apa-apa. Tertekan, saya makan dengan senang untuk sementara waktu, dan dengan cepat menyapu makanan di depan saya. Orang-orang di sekitar menonton dalam diam. Wajah mereka menjadi merah dan putih. Dan banyak dari mereka hampir tidak dapat menahan tembakan mereka, yang semuanya dihentikan oleh pasangan mereka. Saat ini, ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di penginapan. Siapapun yang mengambil tembakan pertama dapat menjadi batu loncatan bagi orang lain. Untuk beberapa alasan, makan di sini membuatku merasa seperti pulang ke rumah. Zhao Xiaqiu meletakkan sumpitnya dan berkata sambil tersenyum. Kenapa? Tanya Su Baiyi. Di kota iblis, ada begitu banyak iblis yang menari-nari. Zhao Xiaqiu berdiri dan melihat sekeliling. Berani bertanya kamu hero yang mana di Castlevania? Seseorang bertanya di pojok. Kecil. Zhao Xiaqiu berteriak lagi. Kecil akan menangis, kamu bisa bertarung. Kamu terus bertanya padaku apa yang harus dilakukan. Dia berteriak, petugas tamu, ada apa? Apakah kamarnya sudah siap? Tanya Zhao Xiaqiu. Kamu bisa naik ke atas kapan saja. Xiao tertegun sejenak, jadi dia masih ingin tinggal di toko. Oke, Zhao Xiaqiu mengangguk, ayo naik. Setelah dia selesai berbicara, dia membawa Nangong Xier dan Su Baiyi untuk bangun dan pergi. Dewa-dewa jahat itu masih belum ada yang berani menjadi pemimpin, jadi mereka menyaksikan tak berdaya lagi mereka naik ke lantai 2. Apakah kamu benar-benar ingin beristirahat di sini? Su Baiyi bertanya. Jauh-jauh untuk pergi ke kota iblis, jadi aku tidak bisa tidur di kereta sepanjang waktu. Zhao Xiaqiu menjawab dengan ringan. 2 kamar ini. Xiao melangkah mundur dengan takut-takut. Oke. Zhao Xiaqiu berjalan ke ruang dalam, mendorong pintu dan masuk, tetapi dengan cepat mundur beberapa langkah dan mundur dari pintu. Melihat pintu kamar lain, Su Baiyi dan Nangong Xier berdiri di sana bersama. Zhao Xiaqiu mengulurkan jari dan menunjuk dirinya sendiri dengan bingung, bukankah itu antara aku dan Su Gongzi? Terima kasih sudah dengerin alur film sampai akhir. Lanjut ke episode selanjutnya ya.